Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmatika dengan NIM 1814070024. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Bab 2 pada metodologi penelitian, yaitu tinjauan pustaka. Sering disebut juga dengan dasar teori, studi literatur, dan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan peninjauan kembali atau review pustaka tentang masalah yang terkait. Tidak selalu harus tepat berkaitan dengan masalah yang dihadapi, tetapi yang seiring dan berkaitan. Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, tinjauan pustaka adalah sebuah penaksiran literatur atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Tinjauan pustaka membantu kita melihat ide dari orang lain yang tertarik dalam permasalahan yang sama. Dan juga kita bisa melihat hasil dari penelitian yang sama atau yang terkait. Pentingnya kajian pustaka. Adapun alasan pentingnya melakukan kajian pustaka yang pertama yaitu membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, menemukan variabel-variabel penting yang relevan dengan topik. Yang ketiga, mensintesiskan dan memperoleh suatu perspektif yang baru. Dan yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik. Yang kelima, menentukan konteks topik atau permasalahan. Yang keenam, merasionalisasikan pentingnya masalah. Yang ketujuh, meningkatkan dan menemukan kosakata subjek. Yang kedelapan, memahami struktur isi. Dan yang kesembilan, mengaitkan ide dan teori dalam penerapan. Selanjutnya, bagian proposal yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama, latar belakang masalah. Bagian proposal yang membutuhkan kajian pustakanya yaitu misalkan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting, dan perlu ditelaah. Selanjutnya, yang kedua yaitu rumusan masalah, mencangkup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan ditulis, dan teori yang mendasari kajian. Yang ketiga yaitu tujuan pustaka. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan. 4. Kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifikasi mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan. 5. Metode kajian. Metode kajian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Selanjutnya dilakukan analisis masalah variabel yang terdapat pada judul kajian. Yang keenam, definisi istilah. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran. Yang ketujuh yaitu daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Kaji bahan pustaka kita dapat melakukannya dengan cara mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan, mencari judul-judul hasil penelitian yang relevan, memilih sumber pustaka, kemudian menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai, dan menulis bagian kajian literatur dan menyusun bahan acuan. Langkah-langkah atau tahapan dalam menyusun kerangka berpikir diantaranya yang pertama, menentukan variabel yang lebih detail, yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian, yang ketiga, deskripsikan teori serta hasil penelitian, dan yang keempat, menganalisis teori. Selanjutnya, body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesai sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Sedangkan footnote dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan, lalu dibagikan bawah dari halaman tersebut. Terdapat kerangka nomor indeks dan menjelaskan sumber kutipan tersebut. Endnote yaitu catatan khusus yang berada di bagian akhir setelah tulisan atau karya ilmiah. Selanjutnya, menjabarkan penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil contoh peningkatan hasil belajar IPS melalui metode indeks dramatik siswa kelas 6 SD Sumber Gede tahun pelajaran 2018-2019. Untuk penelitian yang relevan, di sini saya mengambil contoh penelitian dari Azmi Kumalasari dengan judul penggunaan metode indeks Cartmart untuk peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Karanglo, Klaten. Selanjutnya saya juga mengambil skripsi dari Leli Nur Fajrina yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan melalui penerapan metode indeks Cartmart di kelas 3 SDN Cempaka Putih 1 Ciputat Timur.
Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian yang relevan pertama, peneliti meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Sedangkan peneliti relevan yang kedua meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya, adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah jika metode pembelajaran indeks Karpmatz diterapkan dalam proses pembelajaran, maka dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS. Pokok bahasan mengenai keberagamaan suku, bangsa, dan budaya setempat siswa kelas 4 SD Negeri 1 Sumbergede tahun pelajaran 2018-2019.